Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses manajemen risiko. Berdasarkan ISO 31000/2009, manajemen risiko merupakan bagian yang penting dari manajemen risiko sebagai dasar penerapan atas prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko yang dibangun pada suatu organisasi. Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga kita bisa diperoleh kinerja hasil yang paling optimal. Risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi juga harus dikelola agar organisasi bisa bertahan. Organisasi seringkali secara sengaja mengambil risiko tertentu karena melihat potensi keuntungan di balik risiko tersebut. Secara ringkas, proses manajemen risiko sebagian bagian integral dari penyusunan manajemen risiko dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dari gambar tersebut, proses penyusunan manajemen sebagaimana tergambar pada terdapat 3 proses utama dalam implementasi manajemen risiko, yaitu ada penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko. Penetapan konteks manajemen risiko sebagai langkah pertama, proses manajemen risiko, bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan atas hendak dicapai stakeholders yang berkepentingan dan berbagai kategori organisasi, membantu dalam menguraikan, menjelaskan, serta menilai sifat dan kompleksitas dari risiko. Dalam proses penetapan konteks manajemen risiko terkait erat dengan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup, dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko suatu organisasi. Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola resikonya dengan lingkungan organisasi maupun eksternal dan internal. Proses manajemen risiko dan ukuran atau kriteria risiko yang hendak dijadikan standar. Proses kedua adalah penilaian risiko, meliputi tahapan identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Berdasarkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi, disusun sebuah daftar risiko untuk kemudian dilakukan pengukuran risiko untuk melihat tingkatan risiko. Proses pengukuran risiko itu berupa analisis risiko yang bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hasil pengukuran dirumuskan dalam format status risiko yang menunjukkan ukuran tingkatan risiko dan peta risiko yang merupakan gambaran sebaran risiko dalam suatu peta risiko. Nah, tahapan berikutnya dalam penilaian risiko adalah evaluasi yang ditujukan untuk membandingkan hasil analisis risiko dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan dasar penerapan penanganan risiko. Proses ketiga dalam proses manajemen risiko adalah penanganan risiko yang disusun dalam bentuk perencanaan mitigasi atas risiko-risiko yang merinci alternatif solusinya agar penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Beberapa alternatif juga penanganan risiko yang dapat diambil antara lain, yaitu untuk bertujuan menghindari risiko, memitigasi risiko, dan mengurangi kemungkinan atau dampak, dan mentransfer risiko kepada pihak ketiga atau risk sharing, dan menerima risiko atau kita sebut dengan risk acceptance. Akhir dari ketiga tahapan proses tersebut dilengkapi dengan proses pendukung penting lainnya, yaitu komunikasi dan konsultasi, untuk memastikan tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko dan menjadikan setiap kegiatan mencapai sasarannya dengan tepat. Nah, proses selanjutnya adalah monitoring dan review yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Proses monitoring dan review ini dilaksanakan melalui evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses bisnis yang berjalan, serta melalui pelaksanaan audit manajemen risiko.
Dalam hal ini, audit manajemen risiko dapat dilaksanakan baik melalui audit internal maupun eksternal untuk mendapatkan data mengenai kelemahan dari kebijakan manajemen risiko yang sedang berjalan atau yang sudah disusun dan berjalan, sehingga manajemen dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kebijakan manajemen risiko. Perbaikan dan penyempurnaan manajemen risiko yang didasarkan pada hasil monitoring dan review tersebut bertujuan untuk ditingkatkannya fungsi manajemen risiko yang bertujuan dalam bentuk pemutakhiran peta risiko organisasi yang dilengkapi dengan daftar risiko yang teridentifikasi, yang dilengkapi dengan hasil analisis atas tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi tersebut, serta rumusan tindakan pengendalian yang dilengkapi dengan sistem monitoring sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Proses pendukung lainnya dalam penerapan manajemen risiko adalah komunikasi kepada manajemen dan unit-unit kerja organisasi, sehingga setiap individu dalam organisasi memahami atas kesadaran risiko, budaya risiko, kematangan risiko. Proses komunikasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan organisasi dalam mengatasi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut. Diharapkan dengan adanya fungsi manajemen risiko yang terkelola dengan baik di setiap unit sebuah pekerjaan dapat mendukung pergerakan good corporate governance yang di dalam organisasi secara keseluruhan. Karena sejatinya, fungsi manajemen risiko bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan risiko usaha organisasi dengan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi. Keseluruhan tahapan dari proses manajemen risiko merupakan kegiatan kritikal dalam manajemen risiko karena merupakan penerapan daripada prinsip dan kerangka kerja yang telah dibangun. Secara terinci, proses manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama ada proses manajemen risiko. Komunikasi dan konsultasi komunikasi membantu stakeholders dan relevan dalam memahami risiko sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alasan dilakukannya suatu aksi yang diperlukan. Komunikasi akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko, sementara konsultasi mencakup umpan balik atau feedback dan informasi yang diperoleh untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Koordinasi harus memfasilitasi secara faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dimengerti satu sama lainnya. Pertukaran informasi harus memperhatikan kerahasiaan dan integritas informasi termasuk hak cipta individu. Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain. Yang pertama ada rapat berkala, yang kedua ada rapat insidensial, yang ketiga ada focus group discussion, dan yang terakhir forum pengelola risiko. Nah, contoh rencana komunikasi pemangku kepentingan internal dan contoh rencana komunikasi pemangku kepentingan eksternal. Penetapan konteks risiko bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi lingkungan di mana hendak secara ingin dicapai, stakeholders yang berkepentingan dan keberagaman kriteria risiko, di mana hal-hal ini akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat kompleksitas dan risiko. Tahapan penetapan meliputi menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen risiko. Ruang lingkup penerapan manajemen risiko yang berisi tugas dan fungsi unit yang terkait. Ada periode penerapan manajemen risiko yang berisi tahun penerapan manajemen risiko tersebut. Menetapkan sasaran organisasi. Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam peta strategis unit organisasi, peta strategi, rencana strategis, dan rencana kerja serta dokumentasi perencanaan produksi strategi lainnya.
termasuk inisiatif strategi. Menetapkan struktur unit, pemilik risiko atau UPR. UPR meliputi kementerian atau kelembagaan, UPR unit eselon 1 dan UPR unit eselon 2. Mengidentifikasi stakeholders. Identifikasi stakeholders diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sebuah sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi stakeholders meliputi siapa saja stakeholders, unit, dan hubungan organisasi dengan stakeholders tersebut. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait. Identifikasi peraturan perundang-undangan perlu untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas, dan fungsi, serta kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi serta konsekuensinya. Selanjutnya ada menetapkan kategori risiko. Kategori risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan kategori risiko berdasarkan pada penyebab risiko. Kategori risiko ini sebagaimana setelah dibuat di dalam tabel. Kebijakan risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal. Organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi. Risiko kepatuhan yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang telah berlaku di sebuah organisasi. Risiko legal terhadap yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi. Risiko fraud dan risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara. Risiko reputasi yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi. Risiko operasional yang disebabkan yang pertama ada ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. Yang kedua, adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. Selanjutnya ada menetapkan kriteria risiko. Kriteria risiko disusun pada awal penerapan proses manajemen risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria risiko juga mencakup kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan kriteria dampak, dengan ketentuan sebagai berikut. Kriteria kemungkinan terjadinya risiko atau likelihood. Ada kriteria kemungkinan dapat mengubah pendekatan statistik atau probability, frekuensi terjadinya waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun, atau dengan expert judgment. Penentuan peluang terjadinya risiko di Badan Standarisasi Nasional menggunakan pendekatan kejadian persatuan waktu, yaitu dalam periode 1 tahun. Ada 2 kriteria penentuan kemungkinan, yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan atau transaksi atau unit yang dilayani dalam 1 tahun, dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun. Selanjutnya ada penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik risiko dengan pertimbangan sebagai berikut. Ada persentase digunakan sebagai populasi yang jelas atas kegiatan tersebut. Ada juga jumlah yang digunakan dalam populasi tidak dapat yang ditemukan. Nah, next kriteria dapat dampak risiko dan diklasifikasi dalam beberapa area. Dampak sesuai dengan jenis kegiatan risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama ada area dampak yang terdapat di organisasi. Berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi ada fraud, dampak risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran
negara baik dalam bentuk uang atau setara dengan uang, surat berharga, kewajiban, dan barang. Dampak resiko beban keuangan yang disebabkan oleh fraud yang diukur, penurunan reputasi. Dampak resiko berupa rusaknya citra, nama baik, dan wibawa Badan Standarisasi Nasional yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Sanksi pidana, perdata, dan administratif. Dampak resiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan, baik masyarakat, pegawai, ataupun sebuah masyarakat organisasi. Selanjutnya ada kecelakaan kerja. Dampak resiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Selanjutnya ada gangguan terhadap layanan organisasi. Dampak resiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional. Selanjutnya ada penurunan kinerja. Dampak risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas menetapkan matriks analisis risiko dan level risikonya. Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran risiko. Penuangan besarnya risiko dilakukan dalam matriks analisis risiko untuk menentukan level risiko. Level juga kemungkinan terjadinya risiko. Level dampak, level risiko masing-masing menggunakan 5 skala atau 5 level. Matriks analisis risiko. Level risiko di organisasi sebagaimana telah dibuat di tabel sebagaimananya kita lihat. Nah, matriks analisis tidak signifikan, kecil, sedang, besar, katastrofal. Level kemungkinan hampir 9, 15, 18, 23. Kemungkinan besar 12, 16, 19, dan mungkin 4. Jarang itu ada 2, 7, 11, 13. Sangat jarang itu ada 8. Menetapkan selera risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya level dampak yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada kriteria risiko. Penetapan selera risiko untuk setiap kategori risiko sebagai berikut. Ada risiko pada level rendah dan sangat rendah, dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi. Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya. Selera risiko tersebut digambarkan sebagai berikut. Selera risiko, level risiko, besaran risiko tindakan yang diambil sangat tinggi, yaitu 20-25. Diperlukan tindakan secara tinggi, 16-19 diperlukan tindakan untuk mengelola risiko sedang, sedangkan 12-15 diambil tindakan jika sumber mengelola risikonya rendah, 6-11 diambil tindakan jika diperlukannya tersedia sangat rendah, 1-5 tidak diperlukan tindakan. Penilaian risiko. Identifikasi risiko. Tahapan identifikasi risiko ada pertama, identifikasi risiko, penanggaran risiko dari UPR di atasnya yang relevan dengan tugas dan fungsi UPR yang bersangkutan atau top down. Profil risiko pada unit eselon 1, eselon 2, dan eselon 3 mencakup risiko yang diturunkan dari level di atasnya. Kemudian ada identifikasi risiko berdasarkan sasaran UPR yang bersangkutan dengan melalui tahapan sebagai berikut. Memahami sasaran organisasi, meliputi sasaran strategis dalam peta strategi UPR, dan sasaran lainnya yang mengacu pada dokumen perencanaan strategis. Badan Standarisasi Nasional, di antaranya ada rencana strategis atau Renstra, rencana kerja, penetapan kinerja, dan inisiatif strategi. Selanjutnya, mengidentifikasi kejadian risiko atau risk event. Kejadian risiko dapat berupa kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi pada setiap proses bisnis. Pelaksanaan inisiatif strategis atau faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Kejadian risiko ini selanjutnya disebut dengan risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan memperhatikan risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. Mencari penyebab berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan identifikasi akar masalah yang menyebabkannya.
Pemahaman mengenai akar masalah akan membantu menemukan tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani risiko. Selanjutnya, metode yang dapat digunakan misalnya fishbone diagram. Menentukan dampak berdasarkan risiko, dilakukan identifikasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi. Apabila terdapat beberapa dampak langsung, ditetapkan satu dampak yang paling besar pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran. Penentuan area dampak mengacu pada kriteria dampak. Menentukan kategori risiko. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, ditetapkan kategori risiko. Nah, setiap UPR wajib memiliki kategori risiko. Selanjutnya ada identifikasi risiko berdasarkan input dari konsep profil risiko UPR di level di bawahnya atau bottom up. UPR dapat mengusulkan agar suatu risiko dinaikkan menjadi risiko pada UPR yang lebih tinggi apabila yang pertama ada risiko tersebut memerlukan koordinasi antara UPR selevel dan risiko tersebut tidak dapat ditangani oleh UPR tersebut. Selanjutnya, analisis risiko. Tahapan analisis risiko meliputi yang pertama ada yang menginterpretasikan sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan. Sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau level risiko dalam pencapaian sasaran organisasi. Sistem pengendalian internal yang efektif bertujuan mengurangi level kemungkinan terjadinya risiko atau level dampak. Selanjutnya, sistem pengendalian internal dapat berupa Standard Operating Procedure atau SOP. Pengawasan melekat, review berjenjang, regulasi dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait risiko tersebut. Selanjutnya, mengestimasi level kemungkinan risiko. Ada estimasi level kemungkinan risiko dilaksanakan dengan mengukur peluang terjadinya risiko dalam 1 tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Estimasi juga dilakukan berdasarkan analisis atas data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam LED. Selanjutnya, level kemungkinan risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan risiko dengan kriteria kemungkinan risiko. Selanjutnya ada mengestimasi level dampak risiko. Ada berdasarkan dampak risiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi risiko. Ditentukan area dampak yang relevan dengan dampak risiko tersebut. Estimasi level dampak risiko dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila risiko terjadi dalam 1 tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya, sebagaimana dituangkan dalam LED. Level dampak risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi dampak risiko dengan kriteria dampak risiko. Selanjutnya, ada menentukan besarnya risiko dan level risiko. Besaran risiko dan level risiko ditentukan dengan mengkombinasikan level kemungkinan dan level dampak risiko dengan menggunakan rumusan dalam matriks analisis risiko. Berdasarkan pemetaan risiko tersebut, diperoleh level risiko yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Selanjutnya ada menyusun peta risiko. Peta risiko merupakan gambaran kondisi risiko yang mendistribusikan posisi seluruh risiko dalam sebuah chart berupa suatu diagram kartesius. Peta risiko dapat disusun per risiko atau per kategori risiko. Tahapan analisis risiko dituangkan pada formulir profil dan peta risiko. Selanjutnya ada evaluasi risiko. Tahapan evaluasi risiko meliputi menyusun prioritas risiko berdasarkan besaran risiko dengan ketentuan besaran risiko tertinggi dapat prioritas paling tinggi.
Apabila terdapat lebih dari satu resiko yang memiliki besaran resiko yang sama, maka prioritas tersebut di risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kategori dampak. Apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran dan dampak yang sama, maka prioritas risiko ditentukan besarnya urutan kategori risiko yang tinggi hingga terendah sesuai kategori risiko. Apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran area dampak dan kategori yang sama, maka proses risiko ditentukan berdasarkan judgement pemilik risiko. Menentukan risiko utama. Risiko yang berada di luar area penerimaan risiko dan perlu ditangani, baik risiko yang merupakan hasil penurunan dari UPR di atasnya maupun risiko lainnya, disebut dengan risiko utama. Jika level risiko berada pada area penerimaan risiko, maka risiko tersebut tidak perlu ditangani. Setiap risiko utama memiliki suatu ukuran yang dapat memberikan informasi sebagai sinyal awal tentang adanya peningkatan besaran risiko yang disebut indikator risiko utama atau IRU. Penanganan risiko. Tahapan penanganan risiko itu meliputi yang pertama ada memilih opsi penanganan risiko yang dapat dijalankan. Opsi penanganan risiko ini berupa mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, yaitu dengan penanganan terhadap penyebab risiko agar peluang terjadinya risikonya itu semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab risiko tersebut berada dalam pengendalian internal UPR. Selanjutnya, menurunkan dampak terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap dampak risiko apabila risiko terjadi agar dampaknya semakin kecil. Opsi ini dapat dilihat dalam hal UPR mampu mengurangi dampak ketika risiko itu terjadi. Mengalihkan risiko, yaitu penanganan risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh risiko baik penyebab atau dampaknya ke instansi atau entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hal pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami level risiko atas kegiatan tersebut. Proses pengalihan risiko juga sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko. Untuk menghindari risiko, yaitu penanganan risiko dengan mengubah atau menghilangkan sasaran atau kegiatan untuk menghilangkan risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila jika upaya penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi, sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi sebuah organisasi. Selanjutnya, penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko. Nah, menerima risiko itu yaitu menangani risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap risiko. Opsi ini diambil apabila jika upaya penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi dan jika sasaran atau kegiatan terkait risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi. Dan penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko. Opsi penanganan risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Prioritas opsi penanganan risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut dibilang. Penyusunan rencana tindak penanganan risiko atau RTP berdasarkan opsi penanganan risiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi penanganan risiko. Rencana aksi penanganan risiko terdiri atas rencana aksi penanganan risiko berupa rencana tindak penanganan atau RTP yang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada unit organisasi tersebut. RTP bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Dalam hal ini, penanganan risiko yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan level risiko, maka diperlukan penetapan RTP yang baru. Pemilihan RTP tersebut mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi.
RTP tersebut harus memuat informasi. Yang pertama ada kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih. Selanjutnya ada target output yang diharapkan atas kegiatan tersebut. Selanjutnya ada jadwal implementasi kegiatan penanganan risiko. Dan selanjutnya ada penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab atas unit pendukung setiap tahapan kegiatan penanganan risiko. Penanganan risiko yang berhasil menurunkan level kemungkinan dan atau level dampak dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya, kecuali rencana penanganan risiko yang sifatnya proyek. Yang pertama, menetapkan level risiko residual. Harapan level risiko residual merupakan target level risiko apabila penanganan risiko telah dijalankan. Penetapan level risiko residual mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak. Menjalankan RTP, melaksanakan RTP dituangkan dalam tabel manajemen risiko serta pencapaian target output kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah memantau risiko tersisa setelah kegiatan penanganan risiko dilaksanakan secara optimal. Masih terdapat risiko yang tersisa. Risiko ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya. Selanjutnya ada pemantauan atau tinjauan atau review. Bentuk dari review ini terdiri dari yang pertama ada pemantauan berkelanjutan atau ongoing monitoring. Unit pemilik risiko secara terus-menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang dilaksanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadinya perubahan dalam A. Konteks organisasi, B. Risiko yang terjadi dan tingkat prioritas risiko, C. Sistem pengendalian internal dan penanganan risiko. Nah, dalam hal ini terjadi perubahan yang signifikan, dimungkinkan dilakukannya penilaian ulang atas profil risiko. Pemantauan dilakukan secara harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi. Yang kedua ada pemantauan berkala. Pemantauan berkala dilakukan secara triwulan, yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan triwulan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status indikator risiko utama, serta tren perubahan besaran atau level risiko. Jumlah koordinator risiko yang wajib hadir pada setiap rapat pemantauan risiko minimal 50% dari koordinator risiko. Selanjutnya ada tindakan review. Pelaksanaan review terdiri dari dua jenis, yaitu ada tinjauan implementasi manajemen risiko yang bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output seluruh proses manajemen risiko dengan ketentuan yang berlaku. Review ini dilaksanakan oleh UKI atau sesuai dengan kewenangannya. Review tingkat kematangan penerapan manajemen risiko atau TKPMR. Review TKPMR bertujuan menilai kualitas penerapan manajemen risiko. Review dapat dilakukan pada seluruh tingkatan unit penerapan manajemen risiko, yaitu badan kementerian lembaga, unit eselon 1, unit eselon 2. Review ini dilakukan oleh inspektorat. Selanjutnya ada audit manajemen yang dilakukan oleh inspektorat sebagai auditor internal organisasi. Audit meliputi kepatuhan terhadap ketentuan manajemen sebuah organisasi lingkungan dan meninjau aktivitas serta kesesuaian perilaku risiko yang ada. Dokumentasi manajemen risiko. Ada piagam manajemen risiko, merupakan pernyataan pemilik risiko dalam melaksanakan manajemen risiko yang dilampiri dengan formulir konteks manajemen risiko, formulir profil dan peta risiko, dan profil penanganan risiko. Laporan manajemen risiko. Laporan manajemen risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan, serta umpan balik terhadap pelaksanaan manajemen risiko. Bentuk
Laporan manajemen risiko meliputi laporan pemantauan. Laporan ini terdiri dari laporan pemantauan triwulan atau formulir laporan pemantauan triwulan dan laporan pemantauan tahunan atau formulir laporan pemantauan tahunan. Laporan manajemen risiko inisial. Laporan ini disusun apabila terdapat sebuah kondisi abnormal yang perlu dilaporkan segera kepada pimpinan untuk memberikan masukan mengenai rencana kontingensi. Terdapat permintaan dari pimpinan untuk memberikan masukan berdasarkan analisis dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijaksanaan tertentu. Bentuk dari si laporan manajemen risiko insidental disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang melatar belakanginya. Yang ketiga ada mekanisme penyampaian dokumen manajemen risiko. Sebagaimana tabelnya, mekanisme penyampaian dokumen manajemen risiko, tingkat periode penyampaian keterangan organisasi, laporan triwulan, penyiapan laporan triwulan dikoordinasikan oleh Inspektorat Risiko. Awal eselon 1, laporan disampaikan oleh UPR tahun kepada Menteri, Kepala, Ketua, berikutnya pimpinan tertinggi organisasi. Laporan dengan tembusan Inspektorat Pemantauan. Eselon 2, laporan disampaikan oleh UPR kepada Menteri, Kepala, Ketua, pemimpin tertinggi organisasi dan UPR di atasnya dengan tembusan Inspektorat. Peran internal audit dalam proses manajemen risiko. Hubungan antara kegiatan manajemen risiko dan internal audit merupakan hubungan yang timbal balik dan tak dipisahkan. Sebagaimana telah dikemukakannya, manajemen dan risk owner atau pemilik risiko berperan dalam mengidentifikasi, mengaji, dan mengelola risiko. Internal audit di sisi lain mempunyai peran untuk memberikan keyakinan atau assurance kepada pimpinan, komite manajemen risiko, dan unit-unit terkait atas efektivitas sistem manajemen risiko, guna meyakini bahwa risiko organisasi utama telah dikelola secara baik dan sistem pengendalian internal telah berjalan dengan efektivitas. Standard for Professional Practice of Internal Audit menyatakan bahwa internal audit kaitan penggunaan metodologi audit berbasis risiko harus mempertimbangkan penilaian risiko di tingkat macro risk assessment. Menteri, Kepala, Ketua, Pemimpin tertinggi internal auditor harus menggunakan hasil penelitian risiko dalam penyusunan aktivitas audit tahunan. Micro risk assessment. Internal auditorial harus menggunakan teknik penilaian risiko dalam merencanakan setiap penugasan audit. Dalam manajemen risiko pemerintah terdapat proses penilaian risiko atau risk assessment yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan tingkat signifikansi dan risiko. Penilaian risiko makro atau macro risk assessment akan menghasilkan daftar risiko atau risk register dan peta risiko atau risk map. Peta risiko merupakan acuan bagi internal audit dalam menyusun rencana program kerja audit tahunan atau PKAT, sehingga fokus audit menjadi lebih terarah dan sumber daya yang terbatas, sehingga diarahkan ke arah layak audit dengan bobot risiko tinggi. Proses manajemen risiko harus mendapat pengawasan yang memadai untuk memastikan efektivitas dari sebuah proses tersebut. Proses dengan tata kerja organ unit pemerintahan, fungsi pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan manajemen risiko merupakan tanggung jawab dari pimpinan instansi. Dalam hal ini dibantu oleh Komite Manajemen Risiko. Pelaksanaan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dilaksanakan oleh fungsi internal audit dengan melakukan evaluasi yang objektif dan memberikan opini yang independen atas pelaksanaan manajemen risiko pemerintahan. Practice Guide yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors bahwa peran utama internal audit dalam memberikan keyakinan yang memadai atau assurance kepada pimpinan instansi terhadap
memberikan penilaian yang objektif, dan memberikan asuransi terhadap proses manajemen risiko. Memberikan penilaian yang objektif dan memberikan asuransi bahwa risiko telah dievaluasi secara benar. Mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko. Mengevaluasi laporan atas risiko utama atau signifikan. Mengulas pengelolaan risiko-risiko utama atau signifikan untuk menjalankan perannya sebagaimana dimaksud di atas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan memberikan asuransi atau proses manajemen risiko yang telah kita ketahui, maka hal-hal yang perlu diperhatikan internal auditor adalah sebagai berikut: sumber daya, waktu, tenaga, biaya yang digunakan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut di atas. Tidak boleh menyebabkan tugas utama internal audit, yaitu memberikan penilaian yang objektif atau keyakinan asuransi akan efektivitas proses manajemen risiko dan pengendalian intern menjadi terabaikan. Internal audit harus dapat menjunjung tinggi sikap dan perilaku independen dan objektif. Internal audit harus selalu mensosialisasikan pemahaman bahwa manajemen adalah pemilik dan penanggung jawab atas risiko dan pengendalian. Fungsi internal audit bertanggung jawab melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dan pengendalian internal telah memenuhi ketentuan dan praktik yang baik. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh internal audit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penentuan risk effect atas risiko-risiko pemerintah. Yang kedua ada penentuan proses manajemen risiko. Yang ketiga pengambilan keputusan atas tindak lanjut terhadap risiko. Yang keempat menindaklanjuti risiko dengan mengatasnamakan manajemen. Yang kelima ada memegang tanggung jawab terhadap manajemen risiko. Klausa ISO 31000/2009 menjelaskan proses manajemen risiko yang terdiri dari aktivitas-aktivitas seperti pada gambar. Proses manajemen risiko seharusnya merupakan bagian terintegrasi dari manajemen, melekat pada budaya dan praktik, disesuaikan proses organisasi, pengukuran kematangan penerapan manajemen risiko, pengukuran terhadap tingkat kematangan penerapan manajemen risiko adalah guna memperoleh gambaran sejauh mana organisasi menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Kematangan atau maturity adalah tingkat perkembangan kemampuan terorganisasi yang mempresentasikan tingkat keefektifan dan keefisiensian proses kerja organisasi. Degree of maturity level atau derajat kematangan implementasi manajemen risiko memiliki perbedaan pada setiap organisasi atau sebuah organisasi. Proses pengelompokannya didasarkan pada level-level yang berbeda. Pendekatan model kematangan atau maturity model adalah metode yang terbukti bermanfaat di berbagai organisasi. Sebuah model kematangan adalah cara terstruktur mengamati aspek manajemen risiko dalam organisasi dengan efektif. Salah satu maturity model yang digunakan adalah dengan Risk Assurance Management Society atau RIMC, serta Risk Management atau RM, Enterprise Management RM. Enterprise Risk Management RM adalah suatu proses kesinambungan yang melibatkan seluruh bagian pengelola risiko pada suatu organisasi dalam kerangka kerja, aspek fungsional, dan teknologi. ERM adalah cara sistematis yang terstruktur dengan menyelaraskan pendekatan organisasi dalam mengelola ketidakpastian risiko dengan lebih efektif. Risk and Insurance Management Society atau RIMS pada awalnya adalah sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk memajukan manajemen risiko, sebuah profesi yang melindungi visi, keuangan, dan sumber daya manusia. Didirikan pada tahun 1950, RIMS mewakili hampir 3.900 industri, jasa, nirlaba, amal, dan lembaga pemerintah. RIMSS adalah budaya, proses, dan alat ukur untuk mengidentifikasi peluang strategis dan mengurangi ketidakpastian.
Kerangka kerja ini menetapkan metode dan konsultasi yang berkaitan dengan resiko penting untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. Proses ERM merupakan dasar teruji dalam penyusunan metodologi kerangka kerja manajemen risiko ini, yang dipelopori oleh disiplin manajemen risiko, serta kemudian diadopsi dan ditingkatkan oleh kerangka kerja standar manajemen risiko lainnya. Atribut pengukuran dalam RIMS terdapat 7 pandangan, yaitu RM Best Approach, ARM Process Management, Risk Approach Management, Root Cause Discipline, Uncovering Risk Performance and Management, Business Resolution, and Sustainable. Sedangkan untuk level kematangannya, kerangka kerja RIM mengumumkan sebagai berikut. Level 0 non-existent, level 1 ad hoc, level 2 inisial, level 3 responsible, level 4 manage, level 5 leadership. Perkembangan tahapan-tahapan level kematangan di atas bersifat saling melengkapi dari level terendah hingga level paling tinggi. Jadi setiap adanya peningkatan level, maka hal tersebut telah mencakup kriteria-kriteria dan identifikasi kunci pada level-level sebelumnya. Proses penilaian terhadap tingkat kematangan implementasi suatu organisasi mencakup keseluruhan proses dengan menggunakan model checklist. Checklist penilaian tingkat kematangan manajemen risiko, nomor uraian skor 0-2 itu tujuan organisasinya terdokumentasi dan dipahami dengan baik. Manajemen telah memahami risiko dan tanggung jawab atas risiko tersebut. Manajemen teridentifikasi risiko telah ditetapkan dan dipatuhi. Sistem scoring untuk penilaian risiko telah ditetapkan. Seluruh risiko telah dinilai dengan sistem scoring yang telah ditetapkan. Respon atas risiko telah ditetapkan dan implementasikan. Risk Approach telah ditetapkan dengan sistem scoring. Risiko telah dibagi tanggung jawabnya dan didokumentasikan dalam risk register. Manajemen telah menetapkan model pemantauan atau proses, respon, dan action plan risiko. Risk register diupdate secara periodik. Manajer melakukan kepada pemimpin puncak bila terdapat risiko yang belum ditekan pada tingkat yang belum dapat diterima. Kegiatan bersifat proyek atau program selalu dinilai risikonya. Uraian tanggung jawab menetapkan risiko, menilai risiko dan mengelolanya termasuk dalam uraian tugas dan tanggung jawab pegawai. Manajer memberikan jaminan efektivitas pengelolaan risiko. Setiap manajer dinilai kinerjanya dalam mengelola risiko. Jumlah ketentuan penerapan risiko tidak ada hanya sebagian atau ditetapkan itu 2 ada dan telah diimplementasikan buat kesimpulan atas hasil penilaian mengenai tingkat kematangan penerapan manajemen risiko. Dapat kategori simpulan yang dapat diambil sebagai berikut. Kategori tingkat kematangan penerapan manajemen risiko, nilai kategori 0-7 itu risk nav, 8-14 itu risk aware, 15 itu risk define, 21 risk manage. Di atas 26 risk enable. Risiko akan di setiap organisasi, risiko publik maupun organisasi privat dengan segala bentuk dan jenis risiko. Risiko muncul karena tidak adanya kepastian. Banyak cara untuk mempelajari risiko. Salah satunya dengan mengelompokkan risiko serta memahami jenis-jenis risiko. Risiko bisa dikategorikan sebagai risiko murni dan spekulatif atau bisnis. Risiko juga dikategorikan sebagai risiko objektif dan subjektif, dan risiko dinamis dan statis. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko. Kegagalan mengelola risiko bisa berdampak pada konsekuensi yang serius terhadap keberlangsungan organisasi. Dan dalam membangun sistem manajemen risiko pada suatu organisasi, maka diperlukan
Perlunya cara yang efektif yang dapat membantu seluruh karyawan organisasi memahami prinsip-prinsip manajemen risiko yang jumlahnya cukup banyak. Ini sehingga sistem manajemen yang dikembangkan dapat dirumuskan dengan tepat dengan sasaran yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, proses manajemen risiko mencakup identifikasi risiko, evaluasi, dan pengukuran risiko, serta pengolahan risiko. Kegiatan tersebut pada dasarnya bertujuan mempelajari karakteristik risiko dengan baik, sehingga kita bisa mengelola risiko dengan baik. Di samping itu, manajemen risiko juga memerlukan infrastruktur pendukungnya, baik berupa piranti keras maupun lunak. Nah, sekian dari presentasi yang saya jelaskan dan saya jabarkan tentang manajemen risiko. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.